Saya tahu kenapa Anda ada di sini. Saya tahu apa yang sedang berkecamuk di dada Anda. Rasa berat itu. Rasa sesak itu. Rasa malu yang mungkin membuat Anda ingin sembunyi dari dunia. Anda gagal. Rencana yang Anda susun rapi, hancur. Harapan yang Anda pupuk, layu. Uang hilang, hubungan retak, atau mungkin karir yang Anda banggakan runtuh dalam sekejap. Rasanya seperti dunia sedang menghukum Anda, bukan? Dengarkan saya, tidak apa-apa untuk merasa hancur. Tidak apa-apa untuk merasa marah, sedih, atau kecewa. Itu manusiawi. Yang tidak boleh Anda lakukan adalah tetap berada di sana. Tergeletak di lantai, mengasihani diri sendiri, dan berharap kenyataan berubah dengan sendirinya. Hari ini, kita tidak akan bicara soal kata-kata manis. Kita tidak akan bicara soal, semua akan indah pada waktunya, jika Anda tidak bergerak. Hari ini, kita akan meminjam kebijaksanaan dari seorang pria yang memimpin kerajaan terbesar di dunia di tengah wabah, perang, dan pengkhianatan. Marcus Aurelius. Dia mengajarkan kita satu hal tentang kegagalan. Ini bukan akhir. Ini adalah bahan bakar. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan kejadian di luar sana." Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Pahami ini baik-baik. Anda baru saja dipecat? Itu kejadian di luar. Bisnis Anda bangkrut? Itu fakta eksternal. Pasangan Anda pergi? Itu peristiwa. Semua sudah terjadi di masa lalu. Bahkan Tuhan pun tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi rasa sakit yang Anda rasakan sekarang, rasa putus asa itu, bukan berasal dari kejadiannya. Itu berasal dari penilaian Anda terhadap kejadian itu. Anda merasa hancur karena berkata pada diri sendiri, "Saya pecundang." Anda merasa takut karena berbisik, "Saya tidak akan pernah bangkit lagi." Hentikanlah narasi itu. Stoicisme mengajarkan kita dikotomi kendali. Ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak. Apakah Anda bisa mengendalikan ekonomi yang membuat bisnis Anda rugi? Tidak. Apakah Anda bisa mengendalikan opini orang lain tentang kegagalan Anda? Tidak. Lalu kenapa harus membuang energi menangisi hal yang tidak ada di tangan Anda? Satu-satunya yang Anda miliki adalah pikiran dan tindakan Anda detik ini. Jika Anda kehilangan segalanya, tapi tetap menjaga kewarasan dan tekad, Anda belum kalah. Anda hanya sedang direset ulang. Selama tidak membiarkan jiwa menyerah, kegagalan di luar sana hanyalah masalah kecil. Mari kita ubah cara pandang kita. Kebanyakan orang melihat kegagalan sebagai tembok. Oh, ada tembok, saya harus berhenti. Saya harus putar balik. Tapi seorang stoik, seorang petarung, dia melihat tembok dan berkata, "Bagus." Marcus Aurelius menulis kalimat yang paling kuat tentang kesulitan. Apa yang menghalangi tindakan, akan memajukan tindakan. Apa yang merintangi jalan, akan menjadi jalan. Hambatan adalah jalan. Pikirkan kegagalan Anda saat ini. Anda bangkrut? Ini kesempatan untuk belajar manajemen keuangan yang lebih ketat, atau kesempatan untuk memulai bidang baru yang selama ini Anda takutkan karena terlalu nyaman.
Anda ditolak? Ini waktu untuk memoles skill, membuat diri Anda begitu hebat sehingga mereka tidak bisa lagi mengabaikan Anda. Anda disakiti? Ini momen untuk belajar mandiri dan mencintai diri sendiri lebih kuat lagi. Jangan minta beban yang ringan. Mintalah punggung yang kuat. Kegagalan ini bukan musibah. Ini adalah latihan. Alam semesta sedang menempa Anda. Bayangkan besi. Besi tidak menjadi pedang yang tajam dengan dielus-elus. Besi harus dibakar, dipukul, didinginkan, dan dipukul lagi. Sakit? Ya. Tapi itulah satu-satunya cara besi mentah menjadi senjata yang mematikan. Palu kehidupan sedang memukul Anda. Apakah akan hancur menjadi debu, atau akan memadat menjadi baja? Itu pilihan Anda. Ada level di atas sekadar bertahan. Stoicisme meminta kita untuk melakukan sesuatu yang radikal. Amor fati. Cintai takdirmu. Jangan hanya menahan rasa sakit ini. Jangan hanya bersabar. Tapi terimalah kegagalan ini dengan tangan terbuka. Katakan, inilah yang saya butuhkan. Mungkin Anda berpikir saya gila. Bagaimana mungkin saya mencintai kebangkrutan ini? Bagaimana mungkin saya mencintai rasa sakit ini? Karena inilah hidup Anda. Satu-satunya hidup yang Anda miliki. Jika Anda membenci kenyataan saat ini, Anda membenci hidup Anda sendiri. Bayangkan sebuah api unggun yang besar. Jika Anda melempar ranting kecil ke lilin, apinya mati. Tapi jika Anda melempar batang kayu besar, sampah, atau bahkan bangkai ke dalam api unggun yang besar, api itu tidak mati. Api itu justru melahapnya. Api itu menjadi lebih besar, lebih panas, dan lebih terang karena hal-hal kotor yang dilemparkan ke dalamnya. Jadilah seperti api itu. Jadikan kegagalan ini bahan bakar. Gunakan rasa malu sebagai motivasi. Gunakan kemarahan sebagai energi untuk bekerja lebih keras. Gunakan kesedihan sebagai kedalaman untuk karya seni atau kepemimpinan Anda. Katakan pada dunia, lempar semua masalahmu padaku. Aku akan membakarnya dan menggunakannya untuk menerangi jalanku. Waktu kita tidak banyak. Marcus Aurelius mengingatkan kita pada memento mori, ingatlah kematian. Anda bisa saja mati besok, atau minggu depan. Apakah Anda mau menghabiskan sisa waktu berharga sebagai korban? Apakah Anda mau dikenang sebagai orang yang menyerah saat badai datang? Atau Anda mau dikenal sebagai orang yang bangkit, menyeka darah di wajah, dan berkata, "Cuma segini?" Jangan menyerah pada dunia. Dunia ini keras, jadi Anda harus lebih keras. Anda punya kendali atas pikiran Anda. Anda punya kekuatan untuk mengubah hambatan menjadi jalan. Dan Anda punya hati yang cukup besar untuk mencintai setiap detik perjuangan ini. Pergilah keluar sana. Bukan untuk menghindari kegagalan lagi, tapi untuk menaklukkannya. Jadilah kuat. Jadilah tak tergoyahkan. Jadilah stoik.